Barang rusak, datang dan tenanglah. Mari sambut teman harta karun berikutnya. Katakan tahun berapa ini? Angkat bayimu. Nenek, sapa semuanya. Sudah larut malam, berhenti bermain HP. Cepat tidur. Oke, kamu kembalikan semua uang yang kamu tipu sebelumnya. Lalu hapus akunmu. Aku tidak akan menuntutmu. Aku tidak bercanda, aku. Bicara, kamu takut? Cepat. Dan bawa kerabatmu sembunyi di tempat ramai dengan banyak oksigen. Haruskah kau bilang kau punya cara untuk menyelamatkanku? Kau butuh jutaan untuk menyelamatkanku? Tunggu saja. Aku akan menyelidiki identitasmu sekarang. Tidak perlu menyelidiki. Aku hanya mahasiswa arkeologi, kenapa menyelamatkan hidupmu begitu sulit? Apakah nenekmu tiba-tiba mulai pakai parfum? Kau salah lagi. Nenekku sama sekali tidak pakai parfum. Dia pakai kayu gaharu. Nenekku pulang dari kampung halamannya, lalu mulai sakit kepala. Dia bisa tidur nyenyak hanya dengan membakar kayu gaharu. Benar. Mana kampung halamanmu? Apakah nenekmu pulang 10 hari yang lalu? Kau yang merencanakan semua ini? Aku tidak merencanakanmu. Kamu yang inisiatif menghubungiku. Kamu yang menghubungiku duluan. Kamu mengarang omong kosong ini? Bukankah itu cuma buat dapetin trafik dariku? Aku bukan selebriti internet yang bikin acara. Aku nggak perlu cari trafik. Han Xiao, sekarang hidup seluruh keluargamu ada di tanganmu. Setelah mati, pupil akan melebar dan membesar, dan tidak ada respons terhadap cahaya. Kamu ambil senter untuk menyinari mata nenekmu dan lihat. Kamu terus bilang mau menyelamatkanku. Oke, aku akan pergi dan lihat sekarang. Untuk melihat mata nenekku, kalau kamu berani bohong padaku, aku akan blokir kamu. Nenek, udah tidur? Nenek, kamu bikin aku takut setengah mati. Tadi kamu ngapain? Ambil sedikit gaharu. Kenapa belum tidur sampai larut malam? Aku nggak ngantuk. Nenek, kenapa dupa ini disebut gaharu? Gaharu tenggelam di air. Ia akan tenggelam jika dimasukkan ke air. Berat banget. Bisa diterbangkan? Kamu ngapain si nakal? Maaf, Nenek. Aku nggak sengaja. Biarkan aku yang meniup. Mata yang menakutkan, Han Xiao, lari. Ambilkan kertas. Han Xiao, saya seorang dokter. Refleks pupil cahaya hilang, mungkin penyakit mata pasien, atau disfungsi otak, atau hipoglikemia parah. Percayalah pada sains, bawa nenekmu ke rumah sakit besok, bagian saraf otak untuk diperiksa. Nenekku memang menderita hipoglikemia. Kamu sudah menyelidiki. Jika kamu masih tidak percaya, aku hanya punya cara terakhir. Setelah orang palsu itu mengganti kulitnya, tidak ada rasa sakit. Cari kesempatan, potong kulit nenekmu. Dan kamu bisa melihat lapisan kulit lain di bawah kulitnya. Xiao. Tidur lebih awal. Nenek juga lelah. Nenek memberimu kertas.
Xiao Xiao. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang mengambil ponselku. Kenapa cincinnya melompat keluar? Nenek, istirahatlah dulu. Aku mau mandi. Jouyu, kamu benar-benar bisa menakut-nakuti orang. Aku hampir percaya padamu dan menyakiti nenekku. Hei, kamu sudah ketahuan. Cepat lari. Jika tidak lari, sudah terlambat. Kenapa aku harus lari? Aku. Hei, hei, kesempatan bagus, cepat potong kulitnya. Kuberi kamu 1 miliar. Bisakah kamu selamatkan aku? Sudah kubilang, aku tidak bisa berurusan dengan orang besar itu, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Apa yang harus kulakukan? Aku akan memberimu lebih banyak uang, kumohon. Kamu tidak punya banyak waktu. Kamu segera bawa kerabatmu ke tempat ramai dan sembunyi di tempat yang penuh energi yang. Hanya ada aku dan dia di rumah. Aku bisa pergi ke bar. Kenapa pergi ke bar? Orang-orang di bar semua kelelahan karena alkohol dan seks. Mana mungkin ada energi yang? Biarkan aku berpikir, kamu bisa pergi ke kantor polisi, bandara, stasiun kereta, atau tempat ramai lainnya. Aku akan pergi ke bandara. Aku akan terbang langsung ke luar negeri. Xiao Xiao. Kenapa kamu di sini? Sudah larut malam. Kenapa kamu belum tidur? Nenek, aku tidak bisa tidur. Temanku mengajakku makan malam. Jangan pergi. Jam berapa sekarang? Makan malam jam segini. Nenek, aku sudah setuju. Aku juga sudah berjanji pada ayahmu untuk menjagamu. Karena kamu tidak bisa tidur, nonton TV denganku. Tolong aku. Cepat ke sini. Anchor, aku salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Berhenti menggesek. Kamu bekerja sama dengannya. Dan bersikaplah alami. Bekerja sama dengannya. Bukankah itu hanya menunggu kematian? Tenang, dengarkan aku, cari kesempatan untuk memanjat keluar dari lantai 2. Kemana aku harus pergi setelah memanjat keluar? Kamu cari tempat ramai untuk bersembunyi dulu. Aku akan menjemputmu, nanti aku minta tolong kakekku. Ingatlah untuk bersikap tenang.
Aku ingat kamu adalah ratu film baru. Tunjukkan sedikit kemampuan akting. Nenek, kamu tonton dulu. Aku mau mandi. Pergi. Cepat, dia curiga. Oke, ayo pergi. Lompat. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Kamu tidak akan mati. Lompat. Han Xiao, kamu tidak boleh lompat. Zhou Yu pembohong. Dia bukan orang hebat. Aku bisa buktikan bahwa dia orang normal. Kamu bilang apa? Han Xiao, aku dokter bedah ortopedi. Nenekmu pakai prostesis. Tahun lalu, kaki kanannya terinfeksi parah dan diamputasi. Akulah yang melakukan operasi itu. Kenapa aku tidak tahu nenekku operasi kaki palsu? Tahun lalu, kamu dinominasikan Oscar. Ayahmu tidak ingin membuatmu khawatir, jadi dia tidak memberitahumu. Yang aku pasang untuk nenekmu adalah material bionik terbaru. Dari luar terlihat seperti kulit normal, tapi kalau dibelah, kamu bisa melihat material resin abu-abu kehijauan. Tapi, Han Xiao, kamu harus percaya padaku. Zhou Yu itu pembohong. Xiao Xiao, kamu bicara dengan siapa? Han Xiao, Zhou Yu ini sudah membujukmu untuk keluar dari villa. Begitu kamu percaya padanya, kamu akan diculik olehnya. Kamu harus tahu belakangan ini banyak kasus penculikan orang kaya. apa kamu benar-benar akan menculikku? Malam ini terlalu banyak kebetulan. Aku tidak bisa bicara banyak lagi. Xiao Xiao, kamu sudah lama di dalam. Sudah selesai? Nenek, aku diare. Kamu bisa turun dan tunggu aku. Xiao Xiao, kamu bohong. Bohong itu tidak baik, nak. Siapa yang harus aku percaya? Han Xiao, lihat. Zhou Yu tidak punya alasan. Kamu harus percaya padaku. Kamu tidak bisa lompat. Jika kamu lompat, akan ada penculik menunggumu. Xiao Xiao, cepat keluar. Cepat keluar. Han Xiao, apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa ada orang hebat di dunia ini? Apakah kamu bodoh? Kamu yang idiot. Di jam larut malam ini, kamu mau berhadapan dengan mayat atau penculik? Kenapa kamu tidak percaya padaku, idiot, brengsek, pergilah ke neraka? Penculik mau uang. Mayat mau nyawaku. Aku punya uang, tapi hanya satu nyawa. Qiangzi. Ikannya sudah memakan umpan, arahkan jala. Dasar bajingan. Kau tidak tidur di tengah malam, dan bicara omong kosong lagi. Kakek, aku sedang siaran langsung. Aku mau ke kamar mandi. Zhou Yu, di mana kamu? Zhou Yu, di mana kamu?
Jangan menangis dulu. Bahkan jika dia berganti kulit, dia masih akan lemah untuk beberapa waktu. Kamu harus pergi sekarang. Aku akan segera ke sana. Oke, kamu harus datang. Jangan khawatir, aku akan segera pergi. Aku tidak bisa lari. Seharusnya aku tidak membeli rumah semahal itu. Malam hari jarang orang. Zhou Yu, kamu benar-benar datang menjemputku. Kenapa kamu masih di sini? Cepat ikut aku. Cari tempat terpencil untuk bersembunyi. Pergi ke tempat paling terpencil. Apa kamu menculikku? Kamu pikir aku bodoh? Ada kamera di mana-mana. Dan satpam. Jika kamu punya kemampuan, culik aku sekarang. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Sejujurnya, aku tidak percaya padamu. Tapi aku juga tidak percaya pada nenekku. Menurutku, tempat ini cukup aman. Di sini saja. Gelap sekali. Kamu benar-benar berencana tinggal di sini? Aku tidak bisa lari. Tidak. Kamu tidak bisa lari, dan bukankah aku yang menyetir ke sini? Berikan aku minuman. Aku sedikit haus. Ini tidak bisa diminum. Kenapa aku tidak bisa meminumnya? Ini untuk nenekmu, kamu. Air suci. Kurasa kamu hanya mengada-ada. Kamu tidak percaya, kan? Ya. Lihat. Sudah hampir jam 12. Ayo kabur. Aku sedikit. Aku juga. Sekarang kau percaya padaku. Kakak. Kumohon selamatkan aku. Di mana dokter ortopedi? Bukankah kau bilang aku pasti perampok? Apa yang ingin kau lakukan? Aku hanya ingin dia mati. Dia pantas mati karena merebut kekasihku. Kau penggemar tanpa otak lagi, kan? Tunggu saja nanti. Jangan sampai aku menemukanmu. Aku sangat takut. Kau bertahan hidup malam ini dulu saja. Nenekmu datang menemuimu lagi. Oke, ayo pergi. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Kurasa aku melihat mobil ayahku. Kau yakin? Aku tidak yakin. Aku tidak melihat plat nomor dengan jelas. Tunggu, biar ku telepon dia. Cepat. Halo, ayah. Apakah kau sudah kembali ke perumahan Tianhu? Ya, aku baru tiba di villa. Kau di rumah? Ayah, kabur. Apa yang kau bicarakan? Tidak. Ayah, dengarkan aku. Nenek adalah orang yang hebat. Nenekku sudah lama meninggal. Dia akan membunuh kita. Omong kosong apa? Nenekmu masih hidup. Siapa kau? Kenapa kau di rumahku? Ayah, halo. Bicaralah padaku. Xiao Xiao, kamu di mana? Nenek akan segera datang mencarimu. Apa yang terjadi? Kumohon, aku bisa memberimu uang berapapun. Kumohon selamatkan ayahku, oke? Bukankah sudah kubilang? Aku juga tidak bisa berurusan dengan orang besar itu. Aku hanya bisa membawamu melarikan diri. Tidak, aku tidak bisa pergi. Aku harus menyelamatkan ayahku. Tunggu, tenanglah. Aku harus menyelamatkan ayahku. Minggir. Dengarkan aku. Lari. Zhou Yu, tolong aku. Cepat. Lari. Pergi ke ruang keamanan. Masuk. Apa yang kamu lakukan? Bang, beritahu semua penghuni. Suruh mereka cepat kabur. Apa yang terjadi? Jangan bicara. Lihat sendiri.
Tidak. Produk kelas atas ini, dengan kualitas psikologis yang buruk, Dia hanya orang biasa. apa yang kamu lakukan? Xiao. Aku nenek. Ikut aku pulang. Pulang. Kamu bukan nenekku. Pergi ke neraka. Kamu akan mati. Gunakan secukupnya. Aku hanya ingin membalaskan dendam nenekku. Benda ini tidak bisa membunuhnya. Mayat kulit itu baru saja berganti kulit dan sedang dalam masa lemah, hanya air kencing anak kecil yang bisa menakutinya. Semakin lama, semakin kuat ia pulih. Bahkan air kencing anak kecil tidak akan berhasil. Ini air kencingnya. Punyamu? Punyaku. Ada apa? Bisa kencing sedikit lagi? Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Aku juga. Di mana dia? Dia sudah pergi. Sudah pergi? Aku tidak tahu. Lihat. Orang ini cukup mudah dihadapi. Jangan meremehkannya. Kenapa dia pergi? Pergi dan lihat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku juga tidak tahu. Nenek datang untuk menangkapmu. Sudah selesai. Ah, kamu masih kencing? Enggak, aku udah nggak punya kencing sekarang. Apa air kencing perjaka bisa dipakai? Kamu perawan? Bukan. Terus kenapa kamu bicara? Apa kamu bisa minum air kencing, Mas? Asal air kencing anak-anak. Cepat bangunkan dia dan tanya. Bang, bangun. Bang, apa kamu perjaka? Aku belum menikah. Berarti kamu perjaka. Bagus, Tidak. Apa yang kamu lakukan? Meskipun aku perjaka, kamu tidak boleh seperti ini. oh, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Apa kamu punya air kencing? Aku butuh air kencing perjaka sekarang. Aku tidak bisa tahan lama. Kamu cepat suruh dia kencing. Apa itu? Jangan banyak bertanya. Kita harus urus dia sekarang. Kita akan mati kalau tidak kencing. Bisa kencing? Ya. Kalau begitu, kamu kencing. Kenapa kamu lihat aku? Lihat aku. Aku tidak bisa kencing. Tunggu sebentar. Ini, cepat. Tidak. Siapa yang akan membantu aku? Xiao. Kena lagi. Kamu sudah selesai? Oke. Kencingnya mau keluar. Aku hitung sampai 3 dan kita lari keluar bersama. Aku pakai ember untuk kencing padanya. 1, 2, 3. Xiao. Kamu akhirnya setuju pulang bersamaku. Bukannya kamu bilang air kencing anak laki-laki?
Kenapa tidak berhasil? Tidak. Pada malam badai, aku lewat toko pijat kaki Ruman, seorang wanita di lantai atas. Kamu melakukannya. Mahal sekali, jadi aku hanya setengah. Setengah kepala? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah dia sudah memakan semua Han Xiao? Setelah menyerap esensi darah, setidaknya setengah dari kekuatannya akan pulih. Bukankah aku bunuh diri jika masuk? Kakek, Nak, di mana mayatnya? dia di dalam. Dia di dalam. Master Su, cepat. Jangan khawatir, jangan lihat, saat orang besar itu berubah, itu lengket. Mereka sebenarnya cukup bersih. Mereka suka mandi sebelum makan. Belum terlambat. Kamu takut, bocah? Tidak. Pergi. Memang mayat berusia 1000 tahun. Biasanya, orang besar berganti kulit setiap 100 tahun. Tapi mereka semua menyamar dengan sangat baik. Mereka sudah mengunci target mereka. Pilihan pertama adalah yang muda, dan target yang sehat. Pasti ada yang salah dengan orang besar ini. Tapi dia memilih seorang wanita tua. Jadi setelah pergantian kulit berhasil, kekuatannya menurun drastis. Bisakah kamu menghancurkannya? Mungkin. Hentikan streaming. Konten berikut tidak layak ditonton. Oke. Dasar maling kecil. Menyebalkan sekali. Jurus 5 petir. Hilang. Seharusnya hampir selesai. Hai Han Xiao. Aku Aik Xiao. Bisa foto bareng aku? Ya, Terima kasih, Guru. Ayahku baik-baik saja. jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Dia baru saja pingsan. Zhou Yu, kita harus bicara soal imbalannya. Kamu mau berapa? Kamu tahu, praktisi tidak bicara soal uang. Aku cuma terima barang. Kamu mau apa? Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya untukmu. Aku tidak tahu apa yang kamu mau. Kami punya beberapa koleksi. Kamu ingin membayar imbalannya. Lagi pula, akulah yang diselamatkan. Aku yang harus bayar. Oke, antar aku melihat. Ayahku baik-baik saja. Kakekku sedang merawat ayahmu di ruang kerja. Dia tidak terluka, tapi dia baru saja pingsan. Terima kasih. Ikut aku. Meskipun ada kecelakaan, kita masih bisa menganggapnya sukses. Apakah kamu sudah mendapatkan barangnya? Ini. Kenapa Han Changlin kembali? Tidak terduga. Ini buang-buang waktu. Lebih baik langsung merampok saja. Kita di sini untuk mengambil barang yang hilang. Sudahkah kamu tanya tentang asal-usulnya? Han Xiao bilang dia tidak tahu. Dia kaya. Kakeknya suka mengoleksi, dan membeli banyak barang yang tidak jelas asal-usulnya. Liontin Giok ini seharusnya salah satunya. Di mana kulit nenek Han Xiao? Ini, aku tidak akan lupa. Kakek, tolong kembalikan kulit itu ke jenazah nenek Han Xiao. Apakah Han Changlin akan terekspos? Jangan khawatir, aku sudah menghipnotisnya. Seharusnya tidak ada masalah. Oke. Han Xiao juga setuju untuk bekerja sama dalam penutupan ini. Kalau begitu tidak akan ada masalah. Ayo kita pulang kerja. Aku akan tidur lagi untuk kecantikan. Ayo. Oke. Nona Han Xiao,
Apakah benar ada pseudo manusia dan fenomena supranatural? Aku sudah menjelaskannya di postinganku. Siaran langsung malam itu adalah kolaborasi antara perusahaanku dan perusahaan Zhouyu. Semua yang terjadi sudah diatur. Aku hanya mengarahkan lalu lintas dan melakukan pertunjukan. Semua orang harus percaya pada sains. Percayalah pada sains. Halo, teman-temanku, hari ini kita siaran langsung. Mari kita terhubung dengan teman harta pertama hari ini. Mari kita lihat harta apa yang dia miliki. Biarkan aku lihat tangan ini dari tahun berapa? Melakukan pertunjukan yang sama 2 kali itu terlalu palsu. Ada orang seperti kamu akan dilarang cepat atau lambat. Kamu melihatnya? Kamu nama belakangnya Sun, kan? Oh, teman sekelas, kamu kenal aku. Kamu ngapain di sini? Nggak ada, aku mau ke orang lain. Hei, jangan khawatir. Halo semuanya, aku Sun Xiao. Aku teman sekelas SMA Zhouyu. Bisakah kamu berhenti membuang-buang waktu orang lain? Aku pergi ke yang lain. Apa? Kamu tidak sabar dengan teman sekelas lamamu setelah terkenal. Aku cuma dapat trafik hitam. Berhenti numpang popularitas? Aku sedang melakukan siaran langsung penilaian barang antik. Kalau kamu nggak punya barang berharga, aku matikan. Siapa yang numpang di trafikmu? Aku benar-benar punya sesuatu untuk dinilai. Oke, keluarkan saja. Zhouyu, lihatlah. Berapa harga sepasang sepatu bordir ini? Wah, barang bagus. Ini adalah sepatu satin bermotif awan dengan 2 warna. Lu Yu menulis dalam catatan lauksuaannya bahwa sol sepatu wanita runcing, terbuat dari 2 warna, disebut Kuodi. Setelah dinasti Song Selatan, sepatu 2 warna berkembang menjadi berbagai warna. Lihatlah sepasang sepatu bordir di tanganmu. Warnanya persik, merah jambu, dan ungu, dan dihiasi dengan pola awan merah akar teratai. Ini adalah gaya khas akhir dinasti Yuan dan awal dinasti Ming. Zhouyu, apakah kamu yakin ini dinasti Ming? Tentu. Lihat bordir di atasnya. Adalah bordir lingkaran, yang matang pada masa dinasti Yuan dan Ming. Metode bordir ini sudah lama hilang. Itu menakjubkan. Berapa nilainya? Hahaha. 3 juta. 3 juta. 3 tahun penjara, karena menjual barang antik sembarangan. Dihukum 3 tahun, lihat benda ini. Baru saja keluar dari sakumu. Jika seseorang menjualnya padamu, kamu harus menyerahkannya. Hahaha. Zhouyu, kamu jago banget pura-pura. Pantas saja kamu bisa manggung dengan artis. Sun Xiao, aku tidak bercanda. Di ruang live streamingku, dengan lebih dari 100.000 orang menonton, jika kamu tidak mau masuk penjara, kamu harus menyerahkan diri. Zhouyu, aku tidak bisa. Kamu konyol banget, kamu bahkan bilang kamu menggali di dinasti Ming. Sepatu ini baru saja dilepas dari kaki iparku. Mustahil, benda ini, dari penampilannya saja, itu benda kuno yang baru saja digali. Bahkan tekstil biasa yang diletakkan di tanah akan teroksidasi parah. Untuk benda seperti ini bisa terawetkan begitu sempurna hanya ada satu cara. Cara apa? Peti mati Feng Shui. Di zaman kuno, untuk mencegah mayat membusuk, akan merendam mayat dalam air obat khusus dan dikubur. Wanita Sun Zui di Mang Dui. Semua orang tahu dia. Dia menggunakan metode ini. Meskipun mayat tidak akan membusuk, tetapi seiring waktu, mayat akan mengeluarkan minyak mayat dan larut dalam air. Lihat baik-baik sepatu bordirmu. Benang sutra di atasnya menunjukkan minyak yang mengkilap. Ini adalah patina minyak mayat yang sangat jelas. Karena inilah sepatu bordir ini utuh selama ratusan tahun. Apa kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Dan sepatumu digali, pastinya belum lebih dari seminggu. Apa, Zhouyu? Jangan kira kamu tahu sedikit tentang arkeologi akan digali. Hari ini aku akan membongkar sifat aslimu. Ipar, kemari. Teman-teman, Zhouyu bilang bahwa sepatu itu diambil dari Sisi. Lihat kakak iparku yang cantik, iya kan? Pembawa acara, ini Shishi, dia seperti Pishi, dia juga orang hebat. Kakak ipar,
bilang pada mereka sepatu ini milik siapa. Aku yang menyulam sepatu bordir ini. Zhou, bagaimana lagi kamu bisa menjelaskannya? Akui saja, kamu salah. Zhou, soal menilai barang antik, itu butuh bakat sungguhan. Jangan selalu berpikir untuk menciptakan efek acara. Meskipun kamu terkenal, tapi pengetahuan setengah matangmu tidak bisa mempertahankan pemirsa. Kalau aku salah, aku akan mengakuinya. Tapi sepatu borumu pasti bukan barang modern. Kamu masih keras kepala. Hari ini aku akan membuatmu percaya. Apa yang kamu mau? Kakak ipar. Bukankah ini rumahku? Zhou, aku tepat di seberang rumahmu. Kamu tunggu aku. Halo semuanya, aku Sun Xiao. Aku akan ke rumah Zhou sekarang untuk menghadapinya. Kalian bisa ikuti live streamku. Aku akan mulai live streaming jam 8 setiap malam. Jadi kamu benar-benar cari trafik di sini. Zhou Yu tidak mau bertemu orang, dia cuma bikin talk show aneh untuk menakut-nakuti. Aku memang mau cari trafik, tapi Zhou memang pembohong. Kalau bukan karena bintang besar seperti Han Xiao, dan kerja sama bikin skrip, dia tidak akan setenar ini sekarang. Aku cuma ingin membongkar kebohongannya. Buka pintunya. Buka pintu cepat. Ini yang terjadi kalau kamu populer. Zhou, aku kasih kamu kesempatan lagi. Kamu mengaku tidak bisa meminjamnya. Menjauh dariku. Ini bau bangkai. Pasti benar. Kamu masih keras kepala. Maksudmu kakak iparku itu bangkai. Coba cium. Apa ada bau di kakak iparku? Tidak. Wanginya. Kenapa kamu merasa bersalah? Kakak iparku menyenangkan? Sun Xiao, berhenti bermain-main. Aku hanya bilang sepatu bordir itu dilepas dari Shishi. Aku tidak bilang kakak iparmu adalah Shishi. Aku tidak perlu mengambil risiko melanggar hukum untuk merampok kuburan. Aku berbohong padamu. Tidak percaya. Kamu tidak percaya? Oke, aku akan minta kakekku datang. Kakek Zhou juga ada di sini. Oke, biarkan dia datang. Aku tahu dia dulu melakukan ini. Tunggu, kakek. Hei, kenapa kamu berteriak? Cucu, sudah makan? Belum, teman sekelasku. Dia punya sepasang sepatu bordir dari dinasti Ming. Lihatlah. Ini jelas modern. Kau anak kecil, ada apa dengan kuliah? Kau lupa apa yang aku ajarkan padamu. Zhou, kakek bilang ini modern. Kamu masih bilang ini kuno. Lihat, kakek. Lihat kainnya. Bordir dan baunya. Ini modern. Ini bordir cincin. Bagian bunga gelap, bau ini. Ini langka. Masih bilang ini modern? Memang ada yang salah dengan warnanya. Baik, aku akan ke atas dan melihat lebih dekat dengan kaca pembesar. Oke, ayo. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa diawetkan begitu baik? Kakek Zhou sudah selesai membacanya. Haha. Nak, selamat ya. Ini barang berharga. Ini sepasang sepatu dari awal dinasti Ming. Saya sudah 20 tahun di bisnis ini. Belum pernah dapat barang sebagus ini. Bagaimana kalau begini? Nilainya 20 bakpao kukus. Saya kasih 23 bakpao. Kamu jual saja padaku. Kamu lagi-lagi begitu. Kamu bilang tadi itu modern, sekarang bilang dari dinasti Ming? Oh, begitu. Kalian berdua bersekongkol menipuku, ya? Sayang, kami benar-benar tidak bohong. Aku bicara jujur. Zhou, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak mau mengaku, jangan salahkan aku. Buka matamu, lihat baik-baik. Apa ini? Bukankah ini kain dari atas sepatu? Terawat sekali. Luar biasa. Sun Xiao, jangan dikeluarkan.
Kalau kamu lakukan lagi, kamu bisa dihukum penjara seumur hidup. Nak, angkat tanganmu. Biarkan aku lihat apa yang disulam di atasnya. Lihat baik-baik. Kenapa gambar domba? Siapa yang iseng menyulam barang ini? Ini Lan Yang. Domba malas. Kalian berdua terus bicara keras. Apa? Ada Pleasant Goat dan Big Big Wolf di dinasti Ming? Tidak mungkin. Ini juga berbau minyak mayat. Ini dan sepatu bordir berasal dari peti mati yang sama. Benangnya terlihat baru. Mungkin seseorang menggunakan kain kuno untuk menyulamnya. Tidak, aku akan mempelajarinya lagi. Aku tidak berbohong, kan? Si penakut lazi ini, aku minta kakak iparku untuk menyulamnya. Aku tidak suka orang yang menipu dan membohongi. Mereka tidak kompeten dan ingin menarik perhatian. Aku hanya lebih benar. Aku harus memberi mereka pelajaran. Oh, jangan puji aku, jangan puji aku. Kakek, katamu, kakak ipar Sun Xiao adalah keturunan bordir kuno, apakah dia menjebakku? Sapu tangan ini memiliki nilai penelitian tinggi. Dia menjebakmu untuk menyulam domba malas. Bukankah itu pemborosan bahan? Sun Xiao menargetkanku. Katamu, apakah dia menghabiskan banyak uang kali ini? Tapi, minyak mayat di sapu tangan jelas meresap ke dalam kain. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 2 atau 3 hari. Itu kain bordir kuno dan metode bordir kuno. Mungkinkah mayat itu menyulamnya sendiri? Kakek, kau pernah bilang padaku sebelumnya bahwa berganti kulit 10 kali untuk satu orang akan mencapai batasnya. Orang hebat takut mati. Mereka juga menggunakan metode pejabat Feng Shui untuk dikubur dan tidur selamanya, kan? Benar. Tapi orang-orang hebat yang tidur ini tidak akan bangun sendiri. Kecuali korban darah mayat jiwa. Ini mayat darah. Darahnya masih basah. Ini mayat berdarah. Kakak ipar, terima kasih banyak kali ini. Kamu senang. Apa menurutmu kita mungkin salah? Tidak banyak orang hebat. Dunia akan kacau. Kita pasti salah. Orang hebat itu memiliki cacat fisik. Pada hari ke-15 berdarah dari 9 lubang. Lihat, hari ini tanggal 15. Tapi dia baik-baik saja sekarang, kan? Iya. Kita pasti terlalu memikirkannya. Sun Xiao melakukan ini untuk menjebakku, benar-benar telah membuat rencana. Dia melakukan materi lama dengan gaya baru. Kakak laki-lakinya sama. Kakak ipar ini menikah di waktu yang tepat. Zhou Yu, kenapa aku datang ke rumahmu sebagai tamu dan aku tidak mendapat segelas air pun? Iya. Aku akan menuangkannya sekarang. Oh? Ini. Kakak ipar, kamu mimisan. Cepatlah itu. Mungkin kamu marah. Kamu lagi ngapain? Ganti cangkir. Oke. Kakek, mimisan. Aduh, kamu lap mimisanmu sendiri. Hei, biar aku yang urus kamu. Itu bukan punyaku. Itu punya Lin Caiying. Baunya tidak sedap. Ini bukan darah orang biasa. Apa yang harus kita lakukan? Ini bukan manusia. Shutao tidak ada di sini. Kita tidak bisa menanganinya. Cucu, ayo cepat pergi. Hei. Oke,
Aku akan membawa Sun Xiao Xiao. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin kakak iparku menjadi orang hebat, mayat berdarah? Dia baru saja mimisan. Dan berdarah dari 9 lubang. Zhou Yu pembohong. Ipar? Jangan bercanda seperti itu. Jangan bergerak. Kakek, Cucu, cepat lari. Zhou Yu bahkan tidak bisa membuka pintu. bangun. Dia turun. Kamu, apa yang kau lakukan pada kakekku? Menurutmu, Aku akan bertarung denganmu. dengan kekuatanmu, berani-beraninya kau menyinggungku? Satu gigitan. Kering dan mudah terbakar. Hati-hati dengan api. Zhou Yu, aku datang untuk menyelamatkan keadaan. Kau harus membayar lebih. Terserah kau mau apa. Oke, terima kasih, Zhou Yu. Siapa kamu? Hei, bangun. Di mana kakekku? Jangan khawatir, tidak apa-apa, hanya beberapa patah tulang. Dan kehilangan satu mata. Tidak serius. Terima kasih. Sama-sama, ingat bayar aku. Aku akan memberikan semua milikku. Metode penegakan hukum memancingmu sangat efektif. Tentu saja. Pemburu terbaik sering muncul sebagai mangsa. Aku percaya wajah palsu akan segera muncul. Phantom tidak mudah dihadapi. Dia telah mengirim mayat berdarah untuk mendatangiku. Aku percaya dia akan segera datang kepadaku. Tugasmu untuk menemukannya. Aku hanya bertanggung jawab menutup jaring. Tidak. Kenapa aku tidak bisa membunuh mereka, dan kau membuatnya terlihat mudah? Karena aku juga bukan manusia. Tidak. Aku bercanda. Phantom adalah pemimpin yang hebat. Dan mayat berdarah dengan kekurangan yang jelas. Sulit membedakan antara wajah palsu dan manusia. Dan mereka hanya perlu mengubah wajah untuk mengubah identitas. Bersembunyi lebih dalam, dan kekuatan yang lebih tinggi. Sebaiknya kau berhati-hati. Begitu dia melihatmu sebagai target, tidak ada di sekitarmu yang bisa dipercaya, termasuk aku. Jangan bicarakan ini. Bisakah kau memanggil ambulans? Bagaimana dengan dia? Dia tidak punya niat buruk. Dia hanya iri karena aku lebih berani. Dia cemburu karena aku lebih populer. Mudah diatasi. Banyak orang menonton siaran langsungmu. Bagaimanapun, ada presiden Han Xiao, anggap saja itu skrip. Oke, Aku akan menemui kakekku. Mari kita hubungkan ke kolektor berikutnya. Kolektor ini, kemari, keluarkan benda yang ingin kamu identifikasi. Halo, Guru Zhou Yu. Sebelum penilaian, saya ingin melakukan pertunjukan. Boleh? Baik, tunjukkan. Pertunjukan saya. Namanya pengenalan wajah. Perhatikan baik-baik. Luar biasa. Apa yang dia lakukan adalah warisan budaya tak benda, perubahan wajah, opera Chuan, berasal dari periode Qianjia dan Jiaqing. Tuan Zhou, pertunjukan saya belum selesai. Maaf, silakan lanjutkan. Baik, yang akan saya lakukan selanjutnya adalah pertunjukan yang sesungguhnya. Perhatikan.
Pertukaran wajah palsu. Kamu palsu? Guru Zhou Yu, jangan salah paham. Saya bukan. Saya hanya menggunakan pertukaran wajah Ai. Sekilas saya bisa tahu kamu bukan manusia. Sepertinya saya menyebabkan beberapa kesalahpahaman yang tidak perlu. Saya akan kembali ke penampilan asli saya. Pak Zhou, saya punya sesuatu di sini. Bisakah Anda membantu saya melihatnya? Keluarkan. Ini dia. Silakan lihat. Kekacauan Kaisar Huangdi berisi manik-manik giok. Sumbat mulut dari 9 lubang. Xuan Yuan menggunakan 9 giok untuk menyegel tubuhnya. Dia mengambil 9 giok ilahi untuk menyegel 9 lubangnya. Kemudian, untuk mencuri rahasia keabadian, mempraktikkan metode Xuan Yuan berubah menjadi manusia. Mereka menganggap 9 giok sebagai harta karun. Mereka ingin menyegel tubuh mereka untuk mencapai tubuh emas yang sempurna. Dia memotong urat leluhur dan mencuri master 50 tahun yang lalu, dan ditemukan oleh penjaga makam. Selama pertempuran, 9 potong giok tersebar, dan keberadaannya tidak diketahui. Pak Zhou memang pandai menggertak. Ibu mertua disumbat mata ada di tangan saya, apakah kamu menginginkannya? Catatan di rongga mata itu ada di tanganku. Kamu mau? Zhou Yu, saya petugas penegak hukum dari Biro Peninggalan Budaya. Saya curiga bahwa menggali makam nasional secara ilegal dan menjualnya, harap bekerja sama dengan penyelidikan. Serahkan giok kuno itu segera. Kau mempermainkanku? Kalau aku tidak mau menyerahkannya, kamu mau merampok? Jika kamu melawan Biro Peninggalan Budaya, Kau bilang aku ilegal? Kamu harus memberikan bukti? kau sendiri bilang bahwa pedang giok ini berasal dari perampokan makam. Maka aku bisa bilang kau bukan manusia. Kenapa kau tidak mengakuinya? Aku manusia. Aku bisa membuktikan diriku. Oke. Lalu beranikah kau menggunakan cahaya kuat untuk menyinari matamu sendiri? Ini. Center medis. Ada masalah? Tidak. Beranikah kau memotong kulitmu dengan pisau? Ada masalah? Tidak, tapi ini hanya membuktikan bahwa kau bukan idiot kulit tingkat rendah. Apalagi yang ingin kau lakukan? Kau ingin aku menusuk diriku sendiri di jantung? Lakukan. Tidak perlu. Saya ingat sekarang. Kalau seorang cendekiawan makan daging mentah, matanya akan menjadi merah. Apakah kamu berani makan sashimi? Saya tidak suka makan makanan mentah. Kamu tidak berani sekarang. Oke, saya bisa membuat pengecualian. Apapun yang kamu mau saya makan. Apa saja, asalkan daging mentah. Oke, saya ingat. Ada restoran sushi dekat rumah saya. Bisakah saya beli sushi sekarang? Oke, saya tunggu. Mungkinkah saya salah? Apakah itu Ai tadi? Tidak. Itu memang Mutiara Hundun Hanyu. Saya tidak bisa salah mengenalinya. Pasti itu pesawat. Hei, perhatikan baik-baik. Tidak masalah, makanlah. Boleh saya celupkan ke saus? Jangan dicelup ke saus, makan langsung. Lanjutkan. Hei, apakah sudah merah? Tidak, Bagus. Sepertinya aku manusia. Apakah saya perlu ragu? Pak Zhou, yakin? Saya manusia. Apa lagi yang kau ingin aku lakukan? berani tidak menutupnya, dan menjadi wajahku lagi. Hahaha. Pak Zhou, kau sudah meminta saya menjadi saksi berkali-kali. Jika kau tidak bisa membuktikan bahwa aku bukan manusia,
Apakah kau akan patuh menyerahkan benda budaya ilegalmu? Jika kau bisa membuktikan bahwa kau manusia, aku akan memberikan buku catatan ini. Oke. Pak Zhou, saya harap Anda menepati janji. Lihat. Apakah sudah oke sekarang? Sekarang, buat beberapa ekspresi untukku. Oke. Tersenyum. Tertawa. Tertawa histeris. Hahaha. Apakah kau mencoba membuatku tertawa sampai mati? Kau curang. Kau bukan manusia. Pak Zhou, apakah ada yang salah dengan wajahku? Tidak ada yang salah dengan wajahmu, tapi gigimu bermasalah. Perubahan wajah AI hanya bisa merekam fitur wajah manusia, tapi gigi setiap orang berbeda. Namun, gigimu persis sama dengan gigiku. Beraninya kau bilang kau manusia? Ini soal gigiku. Ya, kalau tidak, kukira kenapa aku biarkan kau makan dan tertawa? Aku sudah screenshot kamu dan tertawa, dan mengambil screenshot, akan kukirim padamu sekarang. Aku benar-benar manusia. Kenapa kau tidak percaya padaku? Zhou Yu, dia penipu di internet. Kau mau percaya padanya? Cukup, berhenti berpura-pura. Kau tahu aku live streaming untuk bertemu orang hebat, kenapa aku lakukan itu? Aku juga tahu apa yang kau mau. Kalau kau punya nyali, datanglah padaku. Kau pikir aku tidak berani? Kalian lebih takut mati daripada mayat kulit dan mayat darah. Kalau kau punya nyali, kau tidak akan mengirim mayat darah ke pintuku. Zhou Yu, kau tidak hanya melanggar hukum, tapi juga tahayul. Aku pasti akan mengajukan permohonan ke Biro Peninggalan Budaya untuk menyelidikimu. Aku tidak perlu kau datang padaku. Aku akan inisiatif mencarimu. Aku harap saat kau melihatku, kau masih bisa sombong seperti itu. Oke, sekian siaran langsung hari ini. Sampai jumpa. Kak Yu, lokasinya sudah dikonfirmasi. Dia ada di rumah tua keluarga. Tidak. Kenapa kamu di sini? Ini rumahku. Kamu sangat kaya. Oh, ngomong-ngomong. Kenapa waktu itu aku pergi ke rumahmu untuk menilai barang antik, aku tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Orang-orang di internet bilang kakak iparku adalah orang hebat, mayat berdarah, kakakku belum menikah. Dari mana datangnya kakak ipar? Tuan Zhou, kebetulan sekali. Kebetulan. Oh, bicara soal kebetulan, tidak lama setelah orang-orang itu berkata begitu, kakakku benar-benar menikah. Sekarang aku benar-benar punya kakak ipar. Benarkah? Ya, dia ada di sini. Kakak ipar. Xiao, kamu di sini. Kakak ipar, biar saya perkenalkan. Ini teman SMA saya. Zhou Yu dan Han, seorang gadis cantik. Halo, Zhou. Lin Chaiying ini, bukan Wei Mianbian, kan? Dan di antara orang-orang ini, berapa banyak orang hebat yang tersembunyi di dalamnya? Pak Zhou, apakah kamu kepanasan? Kenapa kamu berkeringat banyak? Sedikit? Saya pikir dia hanya lemah. Pak Zhou, ayo kita ke sana dan lihat. Oke. Koleksi pertama hari ini dibawa oleh Tuan Zhou Yu kita. Koleksinya. Hari ini, saya membawa giok 9 lubang Suanyuan milik Kaisar. Harga awal adalah 100 juta. Patinanya tidak cocok. Giok ini jelas bukan barang antik. Giok berlubang? Tidak mungkin. Itu palsu, kan? Kamu mau menipu uang lewat lelang amal? Gagal di siaran langsung, dan sekarang kamu menipu uang secara offline. Yah, mungkin saja. Mungkin aku salah. Itu benar-benar palsu. Keluar.
Keluar, keluar, keluar. Yah, karena itu palsu, aku akan menghancurkannya di depan semua orang hari ini. Tunggu, saya bayar 100 juta. Tunggu. Saya akan bayar 100 juta. Barang, sebagus ini. Sayang kalau dihancurkan. Kamu adalah Pak Sun, Presiden Sun Group. Pak Sun, saya sudah lama mendengar nama Anda. Anda ingin membeli ini? Ya. Mereka bilang itu palsu. Mereka buta? Saya juga pikir itu palsu. Maksud Anda apa, Pak Zhou? Saya punya hobi dalam hal mengoleksi barang. Kalau palsu, saya harus menghancurkannya. Kalau tidak, jika tersebar, dan menipu orang lain. Aturan Pak Zhou benar-benar menakutkan. Tapi saya bilang itu asli. Anda tidak perlu menghancurkannya. Apakah Anda tahu giok 9 lubang ini? Tidak. Lalu kenapa Anda bilang itu asli? Pak Zhou, saya punya kebiasaan bahwa saat saya suka sesuatu, entah itu asli atau tidak, saya akan membelinya. Oh, begitu. Pak Sun itu kaya. Anda mengeluarkan 100 juta untuk membelinya. Orang lain akan melihat wajah Anda, meskipun itu palsu, mereka akan menganggapnya asli. Tapi saya berbeda. Saya tahu itu palsu. Saya tidak akan pernah menjualnya. Pak Zhou, kenapa Anda datang ke lelang? Nah, sebenarnya, saya punya cara lain untuk memverifikasi keasliannya. Giok 9 lubang ini, itu diambil dari 9 giok kuno. Di antara 9 giok itu, akan ada daya tarik medan magnet giok yang sama. Anda punya banyak koleksi. Jika Anda bisa mengeluarkan giok Jiu Qiao, kita bisa memverifikasi apakah giok ini asli atau palsu. Pak Zhou, saya tidak memiliki giok 9 lubang. Bagaimana saya bisa memverifikasinya untuk Anda? Jika tidak bisa diverifikasi, saya akan menghancurkannya hari ini. Kenapa Anda begitu impulsif, Pak Zhou? Jika Anda ingin menangkap ikan besar, Anda harus menggunakan umpan yang berat. Oke, Pak Zhou. Jangan khawatir. Biarkan saya memikirkannya. Saya memiliki terlalu banyak koleksi. Saya akan menyuruh seseorang memeriksanya. Oke. Jangan khawatir. Cepat. Lagi pula semua orang menunggu. Bagaimana kalau Sun? Bisakah Anda melakukan perubahan wajah opera Beijing? Anda bisa melakukan perubahan wajah. Tidak apa-apa. Saya ingin bertanya sesuatu. Apakah kalian semua manusia? Omong kosong. Nah, karena kita semua manusia, mari kita bermain game bersama. Cepat, cepat, cepat. Semua berdiri. Berdiri, ayo, angkat kaki kanan Anda, dan injak tanah dengan keras 7 kali. Dan jangan ada yang terlewat. Kamu harus melakukannya. Injak. Ayo ambil 2 langkah di tempat. Kamu bukan manusia. Kenapa aku bukan manusia? Lihat, setelah semua orang melakukan 7 langkah ini, karena kaki mereka mati rasa, dan berjalannya sedikit seperti perempuan. Tapi kamu baik-baik saja. Tuan Zhou, aku biasanya suka olahraga. Kakiku tidak mati rasa. Ada masalah. Sebenarnya, aku hanya bercanda dengan semua orang. Aku pikir kalian bosan duduk, jadi aku ingin kalian bangun dan berolahraga. Apakah kalian sudah mendapatkan barangnya kembali? Hei, Tuan Zhou. Ini yang kamu cari? Selama kamu mengeluarkan manik giok dingin kekacauan, kamu pasti wajah palsu itu. Tapi apakah Su benar-benar ada di sana? Bongkar wajah aslinya. Bagaimana aku bisa menghadapinya? Kenapa kamu tidak berani membuka? Siapa bilang aku tidak berani? Ini adalah paku penahan angin segala arah. Ya. Bukankah ini giok 9 lubang Suanyuan? Apakah aku salah?
Dia bukan wajah palsu? Siapa wajah palsu itu? Sun Xiao, Han Xiao? Lin Chaiying. Tuan Zhou. Jika kamu tidak memverifikasinya, maka kamu harus memberikan giokmu. Atau kamu ingin aku membantumu memverifikasi? Pak Zhou, jika Anda tidak memverifikasinya, maka Anda harus menyerahkan akun Anda kepada saya. Maaf, saya agak tidak enak badan. Tentu saya berani. Tentu saya akan memverifikasinya sendiri. Silahkan. Pegang ini untuk saya. Itu benar-benar nyata. Pak Zhou, sekarang, bisakah Anda mengembalikan 2 barang saya? Ini, Pak Zhou, ini 100 juta. Sampai jumpa. Sangat melelahkan berpura-pura menjadi bintang. Oh, Kenapa kamu tidak bergerak? kamu pikir aku nggak mau? Topeng Phantom tidak mudah dibunuh. Kamu nggak bisa mengalahkannya. Bukan aku tidak bisa mengalahkannya, tapi tidak bisa membunuh. Topeng Phantom punya banyak nyawa. Dia telah menciptakan banyak klon dalam kegelapan. Bahkan jika kita membunuh Sundada, dia juga bisa teleport dan menjadi orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Saya sudah menggunakan giok saya untuk memancingnya keluar. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk menariknya. Siapa bilang tidak ada kesempatan untuk mengambil giok? Dia pasti akan menggunakan tubuhnya. Selama kita menemukan tubuhnya, membunuhnya akan mudah. Apakah kamu melakukan sesuatu pada giokmu? Aku punya rencanaku sendiri. Tapi pertama-tama, mari kita pertimbangkan bagaimana cara kabur dari sini. Ini. Bunuh mereka. Ya, Sekelompok pencuri kecil. Mereka melebih-lebihkan diri. Ah, kertas? Itu mantra level rendah. Kulit itu adalah hartaku. Bagaimana bisa ada satu lagi? Ini kita mau kemana sekarang? Lewat sini. Lihat. Jangan lihat benda-benda ini. Kamu tidak akan tahan. Berapa banyak orang yang dia bunuh? Dan berapa banyak identitas? Demi hidup abadi. Mereka telah melakukan segala macam kejahatan. Ayo cari ruangan berikutnya. Oke. Tidak di sini. Ruangan berikutnya. Oke. Tentu saja, ini dia.
Kamu masih datang untuk mati. Aku sudah dewasa. Aku kaisar. Kau tak bisa menyentuhku. Kenapa kau tidak berlutut? Kamu masih tidak mengakuinya. Pencuri kulit. Bagaimana cara menjadi pahlawan? Kamu baik-baik saja, Zhou. Su Tao. Tolong berikan ini kepada kakek. Kalau kamu, apa yang akan terjadi padamu? Aku khawatir aku tidak akan normal di masa depan. Apakah kamu akan menjadi psikopat? Tolong bantu aku mencari Zhang Mulan bersama. Baik. Pria hebat yang pemberani. Cepat tunjukkan wujud aslimu. Tambah lebih banyak pil. Ya. Zhou, berhenti membuat masalah. Pria hebat itu sudah pergi. Minum obatnya, kau akan sembuh. Hanya jika kau sembuh, kau bisa menangkap pria hebat itu. Aku harus sembuh? Agar aku bisa menghancurkan semua pria hebat, untuk melindungi seluruh umat manusia. Kau adalah mahasiswa muda dan selebritas internet dengan jutaan pengikut. Menjadi orang gila. Aku tidak gila. Aku dalam keadaan normal. Kemari. Su Tao, terima kasih sudah merawatku. Sama-sama. Biarkan aku memberitahumu, aku tidak punya banyak waktu tersisa. Dan waktu normal semakin berkurang, kau harus mendengarkan aku dengan saksama. Oke, aku mendengarkan. Pria hebat yang kita eliminasi dulu hanya 1 dari 3. Dan ada 2 pria hebat lainnya yang mencuri ramuan keabadian dan pedang Suanyuan. Kita harus menangkap 2 pria hebat itu dan mengambil kembali ramuannya. Dan menyuap Qiaogong dari Fengdu dengan ramuan itu. Menyeberangi sungai pelupa, dan menggunakan pedang Suanyuan untuk membelah batu 3 kehidupan. Dan memurnikan ibu mertua dengan batu itu, untuk memulihkan 9 wilayah. Bagaimana jika kita tidak bisa menemukan mereka? Jika kita tidak bisa menemukan mereka, itu akan menjadi akhir dunia, dan mayat akan berubah menjadi zombie. Lalu pintu neraka akan terbuka, dan dunia akan menjadi api penyucian. Di mana 2 penipu lainnya? 2 penipu lainnya. Ceritanya semakin misterius. Jika aku bukan hanya seorang perawat kecil, aku akan percaya.